Oke guys, kembali lagi bersama channel OTW Belajar Gas. Kali ini kita akan berlatih mengerjakan soal latihan jabatan fungsional administrator kesehatan, di mana kali ini akan bersumber pada Permenkes nomor 2 tahun 2023 tentang kesehatan lingkungan. Langsung saja ke soal nomor 1. Di bawah ini, yang bukan merupakan salah satu upaya pengurangan limbah berbahaya dan beracun atau P3 di fasilitas pelayanan kesehatan adalah: A. Tata kelola yang baik setiap bahan atau material yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan atau pencemaran terhadap lingkungan. B. Tata kelola pengadaan bahan kimia dan bahan farmasi yang baik untuk menghindari terjadinya penumpukan dan kadaluarsa. C. Dibuang begitu saja di tempat sampah umum. D. Perawatan berkala terhadap peralatan sesuai jadwal sehingga tidak mudah rusak. Ataukah E. Limbah terkontaminasi zat radioaktif dan jarum suntik tidak dapat digunakan kembali atau didaur ulang. Langsung menuju jawabannya. Jawaban soal nomor 1 adalah C. Dibuang begitu saja di tempat sampah umum. Pembahasan. Pengurangan limbah berbahaya dan beracun atau limbah P3 di fasilitas pelayanan kesehatan diantaranya: 1. Tata kelola yang baik setiap bahan atau material yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan atau pencemaran terhadap lingkungan. B. Tata kelola pengadaan bahan kimia dan bahan farmasi yang baik untuk menghindari terjadinya penumpukan dan kadaluarsa. C. Tata kelola pengadaan bahan kimia dan bahan farmasi yang baik untuk menghindari terjadinya penumpukan dan kadaluarsa. Contohnya menerapkan prinsip first in first out atau FIFO atau first expired first out FIFO. Yang keempat, perawatan berkala terhadap peralatan sesuai dengan jadwal sehingga tidak mudah rusak. Selanjutnya, nomor 5, penggunaan kembali berupa pemilihan produk yang dapat digunakan kembali dibandingkan dengan produk sekali pakai atau disposable, peralatan medis atau peralatan lainnya yang digunakan fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan kembali antara lain skalpel, botol, atau kemasan dari kaca. Peralatan tersebut setelah digunakan harus dikumpulkan secara terpisah dengan limbah yang tidak dapat digunakan kembali. Untuk penggunaan kembali harus dicuci dan disterilisasi terlebih dahulu dengan cara sesuai dengan peraturan. Nomor 6. Pemanfaatan kembali komponen yang bermanfaat atau daur ulang melalui proses tambahan secara kimia, fisika, atau biologi yang menghasilkan produk yang sama atau berbeda. Material yang dapat didaur ulang antara lain plastik, kertas, kaca, dan logam. Yang terakhir, 7. Limbah terkontaminasi zat radioaktif dan jarum suntik tidak dapat digunakan kembali atau didaur ulang. Soal selanjutnya, nomor 2. Berikut ini yang termasuk dalam limbah kategori infeksius adalah: A. Limbah yang berasal dari kegiatan isolasi. B. Darah. C. Limbah laboratorium yang bersifat infeksius. D. Limbah yang berasal dari kegiatan yang menggunakan hewan uji, ataukah E. Semua benar? Silahkan dijawab terlebih dahulu, bisa melakukan pause. Oke, lanjut ke jawaban nomor 2. Nah, jawaban nomor 2 adalah semua benar. Pembahasan. Berikut ini yang termasuk dalam limbah kategori infeksius adalah: A. Limbah yang berasal dari kegiatan isolasi. B. Limbah darah. C. Limbah laboratorium yang bersifat infeksius. D. Limbah yang berasal dari kegiatan yang menggunakan hewan uji. Selanjutnya, soal nomor 3. Warna wadah
atau kantong plastik untuk limbah farmasi, di antaranya obat kadaluarsa, terkontaminasi adalah A. Merah, B. Kuning, C. Ungu, D. Coklat, atau E. Hijau. Admin mau ngopi sebentar. Silahkan dijawab. Setelah ngopi, kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya adalah D. Coklat. Berikut ini merupakan warna wadah atau kantong plastik limbah B3 fasilitas pelayanan kesehatan. Yang pertama ada warna kuning. Digunakan untuk limbah infeksius, limbah patologis, atau limbah benda tajam. Warna coklat. Limbah bahan kimia kadaluarsa, tumpahan dan atau sisa kemasan. Limbah farmasi, limbah peralatan medis yang memiliki kandungan logam berat. Ketiga, kantong box timbal atau PB berwarna merah atau bisa disebut juga wadah untuk limbah radioaktif. Yang terakhir, warna ungu untuk limbah sitotoksik. Selanjutnya, soal nomor 4. Standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk vektor dan binatang pembawa penyakit. Nilai baku mutu untuk vektor kecoa adalah A. Kurang dari 3, B. Kurang dari 1, C. Kurang dari 2, D. Kurang dari 4, atau E. Kurang dari 4 juga. Langsung saja menuju ke jawabannya. Standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk vektor dan binatang pembawa penyakit untuk vektor kecoa adalah kurang dari 2. Pembahasan nomor 4 dapat dilihat di peraturan yang berlaku untuk kecoa itu kurang dari 2. Kemudian soal nomor 5. Pemeriksaan dan pengujian laboratorium dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit meliputi A. Pemeriksaan sampel, B. Penentuan situs kevektoran, C. Penentuan status resistensi, D. Efikasi bahan pengendali, atau E. Semua benar. Silahkan dijawab. Langsung menuju jawabannya. Pemeriksaan dan pengujian laboratorium dalam rangka mendukung pelaksanaan pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit meliputi. Jawabannya adalah semua benar. Pemeriksaan dan pengujian laboratorium diantaranya A. Pemeriksaan sampel, B. Penentuan status kevektoran, C. Penentuan status resistensi, D. Efikasi bahan pengendali. Terima kasih telah menonton channel OTW Belajar Gas. Jangan lupa subscribe channel OTW Belajar Gas. Terima kasih.